Teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata dari santri Maneges dan wali bener ya. Jadi kisah nyata dari seorang santri Maneges, salah satu santri Maneges yang ada di tempatnya wali bener. Kita akan lihat betapa dahsyatnya ketika kita berdoa untuk orang lain, beramal baik dengan tenaga kita dan juga yang lainnya. Dengan rasa tentu saja ya, bukan hanya sekedar pamrih gitu. Nah, nanti akan kelihatan betapa seorang yang menjalankan amalan ini, mendoakan, kemudian juga bergerak badannya, amal tenaga, itu bisa menjadi keinginan menjadi kenyataan gitu ya. Cara materialisasi keinginan menjadi sebuah kenyataan, doa menjadi sebuah kenyataan. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV, Cak Motivator TV, dan seperti biasanya, Anda yang belum subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis, dan subscribe itu juga ilmu, bermanfaat untuk Anda. Maka tekan tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, sehingga ketika channel ini mengupdate video terbaru yang berisi ilmu, maka Anda akan mendapatkan notifikasi yang paling awal, sehingga Anda bisa melihat informasi dan ilmunya juga ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol like-nya, kemudian share video ini ke teman-teman Anda di komunitas Anda, apakah di komunitas Facebook, di komunitas WhatsApp, ataupun yang lainnya. Siapa tahu teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi itu, maka Anda sudah sodako informasi dan beramal baik untuk teman-teman yang lainnya. Baik, kita ke inti ceritanya. Jadi begini, satu di antara santri Maneges itu punya keinginan untuk membuat rumah. Jadi lahan itu sudah ada, ya lahan warisan ya, lahan warisan sudah ada untuk dia. Sementara saudara-saudara yang lainnya sudah dapat gitu ya, sudah ada. Jadi dia punya lahan kosong, tapi belum ada rumahnya. Nah saat itu dia bersama istrinya tinggal bersama ibunya. Jadi tinggal bersama ibunya di rumah ibunya, Ibunya kan punya beberapa anak ya, 1, 2, 3 gitu. Nah salah satunya ada santri Maneges itu. Nah dia tinggal bersama ibunya itu di situ. Kemudian di dekat rumah ibunya itu ada seorang ustadz gitu ya. Nah ustadz ya seperti pada umumnya ustadz, dia akan menebar kebaikan, kemudian juga akan melakukan ritual-ritual atau syariat keagamaan gitu ya. Nah tetapi yang namanya orang berbuat baik ada yang tidak suka gitu ya. Nah ketika dia menyampaikan keinginannya untuk membuat rumah di lahan yang baru kepada wali bener, maka wali bener menyampaikan, kalau begitu kamu mendoakan supaya ustadz itu segera bikin rumah kan gitu. Jadi ustadz itu sudah masang pondasi rumah itu di dekat rumahnya dia tinggali bersama ibunya itu, dia sudah bikin pondasi. Nah diperintahkan oleh wali benar supaya santri Maneges ini untuk berdoa, selalu berdoa supaya rumah dari ustadz yang ada di sebelahnya itu segera terwujud gitu ya, ikut mendoakan gitu ya. Nah ternyata jadi masalah. Karena ternyata seperti yang saya ceritakan tadi, ustadz ini ada beberapa atau ada sebagian warga di sekitar desa itu yang tidak suka sama ustadz itu. Nah, yang menarik lagi, santri Maneges ini ternyata juga ikut-ikutan membenci ustadz itu, padahal dia tidak pernah berurusan dengan ustadz itu, tidak juga pernah dijahati ustadz itu juga tidak pernah berbuat jelek kepada santri Maneges ini. Tetapi karena ada dengar suara-suara dari warga sekitar tentang kejelekan ini, dia ikut jelek, dia ikut membenci ustadz ini, sehingga doa itu pun tidak akan bisa sampai. Secara fisik dia bisa berdoa, tapi secara rasa hati tidak akan nyambung gitu, tidak akan pernah bisa. Sehingga dari situ kemudian ya mondasi ya tetap mondasi, sementara dia tidak akan ada perkembangan apa-apa gitu, karena doa tadi itu tidak memenuhi syarat untuk diterimanya doa. Kenapa? Rasa tidak ikut, hati tidak ikut gitu, hanya sekedar berucap. Makanya kan jangan sampai kamu menjadi orang yang melalaikan sholat. Jadi sholat tetapi hatinya lalai, tidak ikut hatinya. Sama mendoakan juga hatinya tidak ikut, rasanya tidak ikut, ya nggak akan memenuhi syarat untuk terkabul gitu ya. Nah itu satu. Kemudian dicarilah jalan lain. Wali benar ini memerintahkan santri Maneges ini jangan hanya berdoa kalau seperti itu, karena kamu sudah jengkel. Padahal kamu juga nggak semestinya jengkel, karena kan kamu nggak pernah disakiti, nggak pernah dijahati sama ustadz itu, kenapa mesti jengkel gitu ya. Tapi ya sudahlah, kamu sudah jengkel. Jadi yang sekarang kamu lakukan adalah ikut kerja bakti kalau memang dia ada kegiatan untuk membangun rumah itu. Nah diikutilah akhirnya. Jadi pada satu waktu ustadz ini setelah mondasi ini
menambah tanah, nguruk gitu ya, dalam bahasanya nguruk tanah itu, nguruk rumah itu supaya lebih tinggi lagi. Nah, diikuti sama dia. Nah, dari situ kemudian rasa empati itu jadi muncul. Tadi yang jengkel, benci, jadi tiba-tiba berubah gitu ya. Karena dia ikut bekerja di situ, akhirnya dia ikut merasakan bahwa dia ikut memiliki rumah itu yang akan dibangun itu. Rasa itu ikut di situ. Jadi berdoanya sudah berubah rasanya, kemudian ditambah lagi dengan amalan yang kedua, yaitu tenaganya ikut di situ juga gitu ya. Nah, itu yang kemudian perkembangan positif, ada perkembangan positif. Jadi seperti yang disampaikan atau dalil bahwa ketika kita mendoakan saudara kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu seperti yang kita doakan itu. Jadi kan logikanya begini, ketika dia ikut membangun rumah itu dan ikut berdoa, maka dia akan mendapatkan rumah lebih dulu gitu ya. Logikanya kan begitu. Ternyata setelah itu terjadi, dan beberapa saudaranya, ada saudara tuanya yang mengatakan bahwa sudahlah, kamu tidak usah bangun rumah di lahan yang kosong itu. Lahan kosong itu untuk saya, biar saya bangun rumahnya, kemudian kamu menempati rumah ibu sekarang itu jadi hak milikmu, sehingga kamu tidak perlu repot-repot membangun rumah karena kamu sendiri juga tidak punya uang untuk bangun rumah. Nah, ini yang menarik. Jadi 1001 jalan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Tuhan semesta alam ini dalam mengabulkan doa hambanya, dalam mengabulkan keinginan hambanya. Tidak punya duit, tetapi mendoakan, meskipun awal tadi mendoakan tidak memenuhi syarat, tapi kemudian melangkah yang kedua dengan tenaga, sehingga punya rasa empati, rasa hati juga ada, sehingga dua-duanya kena. Rasa doanya kena, ada rasanya, ketika dia membantu membangun rumah juga rasanya juga ikut, sehingga dibalaslah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tadi memiliki rumah. Jadi saudara-saudaranya sudah punya rumah semua, tinggal dia yang belum punya rumah dan juga nggak punya duit untuk bangun rumah, meskipun tanahnya ada. Tapi tiba-tiba saudara tuanya datang untuk mengambil keputusan bahwa sudah, itu rumah kamu bersama ibu kamu, dan rumah itu layak karena keramikan, tembokan juga bagus gitu ya, sehingga ya sudah, itu punya kamu. Nah, ini dia. Jadi doa yang ada 3 poin ya. Doa yang tidak ada rasa tidak ikut, tidak akan nyampe, tidak akan memenuhi syarat untuk terkabulnya doa ketika hati atau rasa itu tidak ikut ya. Tetapi ketika hati atau rasa itu ikut, maka dia akan memenuhi syarat untuk terkabulnya doa. Nah, ditingkatkan lagi, bukan hanya sekedar berdoa, tapi juga dengan perilaku, dengan amalan tenaga, sehingga doa itu terkabul, memiliki rumah lebih awal dibandingkan dengan ustadz di sebelahnya itu ya. Ya mungkin akan berkata, itu kan rumah ibunya. Iya, tetapi kan semuanya juga ada warisnya dari saudara-saudara itu ya. Dan semuanya sudah memiliki rumah, dia yang belum, sehingga oke lah, daripada repot-repot, kamu miliki rumah itu, tinggal nanti yang kosong dibangun oleh kakaknya yang lainnya. Oke. Doa dengan rasa, kemudian perilaku dengan rasa akan mempercepat terkabulnya keinginan dan doa kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.